wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Wa mir ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, yuwaffa ilaikum, niscaya Allah akan memberi balasan yang cukup kepadamu. Wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan dizalimi, tidak akan dirugikan. Surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Sebelum kita membahas lebih jauh dari kandungan ayat yang ke-60 surat Al-Anfal ini, perlu juga kita sampaikan bahwa Islam bukanlah suatu agama yang hanya mengatur masalah moral atau akhlak semata-mata, ya. Tetapi Islam itu merupakan jalan hidup, mencakup semua segi kehidupan umat manusia. Sedangkan target yang hendak dicapai dalam kehidupan umat manusia itu adalah munculnya suatu umat yang disebut oleh Allah kuntum khairu ummatin, sebagai umat yang terbaik yang dimunculkan oleh Allah SWT di permukaan bumi ini. Jadi mencakup semua segi kehidupan manusia, baik yang menyangkut dunia kepemimpinan atau sosial politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Sudah barang tentu dalam hal yang seperti ini Islam itu akan berbenturan dengan kekuatan-kekuatan lain yang tidak bersesuaian dengan Islam itu sendiri. Nah, maka dalam hal ini umat Islam itu dituntut untuk siap sedia dalam segala segi kehidupan. Akan halnya yang menyangkut perang dan damai, Islam sama sekali tidaklah menginginkan peperangan itu, tetapi Islam menempuh cara kekerasan atau peperangan
dengan tujuan untuk mewujudkan kedamaian. Karena ada kalanya kedamaian itu tidak bisa dicapai kecuali dengan perang. Begitu juga ada kalanya kezaliman itu tidak bisa dihentikan dengan maklumat-maklumat, seruan-seruan, khutbah-khutbah, tetapi perlu kepada kekuatan. Seperti yang sudah kita bahas dalam ayat yang sebelumnya surat Al-Anfal ini, berkenaan dengan kasus Bani Quraidah, karena ketidaksukaannya kepada Rasulullah dan kaum muslimin, malah memprovokasi kekuatan kafir Quraisy dan sekutu-sekutu mereka, sehingga mencetuskan perang yang kalau tidaklah dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat dengan ketabahan dan kegigihan, niscaya akan menghabiskan Islam itu sendiri di permukaan bumi. Nah, pada ayat yang kita bahas dahulu, Allah malah memberikan arahan kepada Rasulullah dan kaum muslimin untuk bertindak keras dan tegas menghadapi pengkhianat yang seperti demikian, sehingga tidak akan memunculkan lagi suatu ketidaknyamanan di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Sedangkan ayat yang ke-60 ini berkaitan dengan persiapan menghadapi peperangan. Jadi Islam juga menyangkut aturan di dunia militer. Seperti yang kita sebut tadi, sasaran sebenarnya yang hendak dimunculkan oleh Islam itu terbentuknya khairah umat yang terbaik, yang beramar ma'ruf nahi mungkar, yang beriman kepada Allah, sehingga terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram, kesamaan manusia di mata hukum, terpeliharanya hak-hak asasi manusia. Jadi tidak ada istilah perang untuk memaksa manusia masuk Islam, ya. Tidak begitu, ya. Baiklah Bapak-bapak dan jamaah yang berhadir rahimahullah, di dalam ayat yang ke-60 dari surat Al-Anfal ini, Allah memerintahkan kepada Rasulullah dan para sahabat, tentu saja sewaktu ayat ini diturunkan, ya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya. Di dalam kalimat ini perlu kita pahami pengertian bahasanya dulu. Sebab ungkapan bahasa kalau salah mengerti, salah memahami, salah mengambil suatu kesimpulan. Jadi bahasa itu sangat penting. Kalau salah mengartikan suatu kata-kata, mengakibatkan nanti penjabaran kita dari suatu kalimat itu bisa salah. Di dalam ayat tadi ada kata a'iddu dalam bentuk fi'il amar daripada kata a'adda. A'iddu, hendaklah kamu mempersiapkan. Jadi kata a'adda
atau al-i'dad di dalam bahasa Arab, apa pengertiannya? Berdasarkan catatan yang kita kutip dari tafsir Al-Munir, saya di dalam menyampaikan uraian Al-Quran ini lebih banyak mengambil apa yang disampaikan oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili, karena ini merupakan tafsir yang kontemporer, yang terbaru, dan apa yang beliau sampaikan itu merupakan kajian kesimpulan yang diambilnya dari tafsir mutaqaddimin yang terdahulu. Secara bahasa al-i'dad at-tahyi'atu lil mustaqbal, mempersiapkan untuk masa yang akan datang. Jadi a'iddu, hendaklah kamu mempersiapkan. Pengertiannya at-tahyi'atu lil mustaqbal, persiapan itu untuk menghadapi sesuatu yang akan datang. Jadi bukan sekarang saja. Kata itu dipakai untuk menunjukkan persiapan sebelum terjadi sesuatu. Jadi al-i'dad, persiapan sebelum terjadi sesuatu. Dalam bahasa kita, sediakan payung sebelum hujan. Dari pengertian bahasa di sini, a'iddu lahum, dipahamkan hendaklah kamu mempersiapkan untuk menghadapi mereka sebelum hal yang dikhawatirkan itu terjadi. Sudah bersiap-siap dulu. Bisa gitu paham kan ya? Bukan bersiap setelah datang serangan, nah. Ada persiapan, itu namanya kelabakan. Sudah terjadi baru serangan dari musuh, saat itu bersiap. Itu bukan al-i'dad. Sebelum terjadi itu sudah siap. Mastata'tum, sejauh kesanggupan kamu. Pengertian mastata'tum di sini bukan sebatas kemampuan, enggak, tetapi sekuat kemampuan, semaksimal mungkin. Ukurannya maksimal mungkin. Apa yang dipersiapkan? Mengkuatin, kekuatan. Kekuatan apa? Liqitalihim, untuk memerangi mereka. Mereka yang mana? Itulah yang disebut dengan musuh Allah, musuh Islam. Jadi Rasulullah dan para sahabat diperintah oleh Allah untuk selalu siap sedia sebelum terjadi serangan dari musuh. Sudah siap. Apa yang dipersiapkan? Kekuatan. Kekuatan menghadapi musuh. Jadi kata kuatin di sini umum sifatnya. Jadi secara bahasa, kuatin itu nakirah, yang kegunaannya mencakup segala bentuk kekuatan yang berhubungan dengan persiapan perang, baik fisik maupun mental. Itu kuat. Ini arahan Islam
di dalam persiapan militer, ketenteraan. Apakah kekuatan senjata berupa kekuatan, kalau di masa Rasulullah beliau menyebut ya, di dalam catatan ini, qala sallallahu alaihi wasallam salasam fi ma rawahu Muslim, ala innal quwwah ar-ramyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 kali, beliau ulangi di dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ala innal quwwata, ingatlah sesungguhnya kekuatan itu adalah ar-ramyu, menembak, memanah. Bukan berarti persiapan di situ mempersiapkan panah saja. Disebut oleh Rasulullah ar-ramyu juga ilmu tentang kemiliteran, keahlian di dalam mempergunakan senjata. Justru itu di dalam tafsir yang muktabar, antara lain di dalam tafsir Al-Mawawi, beliau menyebut segala bentuk senjata kalau di masa Rasulullah berupa tombak, lembing, pedang dan sebagainya. Kalau di masa kita ini mencakup at-tayyarah, berupa pesawat tempur, al-midfaq, midfaq itu bedil. Begitu juga bom, persiapan kapal perang. Saya bukan orang militer, tentu semuanya ini yang lebih tahu. Yang mana yang lebih tahu? Ia mempersiapkan senjata menghadapi peperangan, itu bahagian dari perintah Allah. Ia bukan berkaitan dengan masalah dunia saja, tapi ini menyangkut ajaran dari Islam itu sendiri. Tentu saja ini adalah ibadah. Lalu kalau tadi Allah sebut min quwwatin mastata'tum, itu sejauh kesanggupan kamu, artinya siapkanlah semaksimal mungkin. Apa itu? Berupa kekuatan yang umum, baik fisik maupun mental, peralatan-peralatan perang dan segala yang berhubungan dengan kekuatan perang. Ditambahkan lagi wa mir ribatil khaili, ribatil khail. Apa itu ribatul khail? Secara bahasa, ribatul khail ismun lil khailil lati turbatu fi sabilillah. Ribatul khail adalah nama untuk kuda yang ditambatkan untuk berjuang di jalan Allah. Fal muradu min ribatil khaili, maka yang dimaksud dengan ribatul khail adalah habsuha waqtina'uha fi sabilillah. Dipersiapkan benar untuk sabilillah, wa ya'da di halil jihad. Dipersiapkan kuda itu untuk berjihad, bukan kuda yang biasa sembarang saja, tapi hendaknya untuk jihad itu ada kuda khusus. Kalau tadi kekuatan, sekarang diperintah supaya mempersiapkan juga kuda secara khusus untuk berperang. Mengapa sampai demikian? Mesti ada kuda yang khusus untuk berperang. Kuda merupakan alat tempur di masa Rasulullah
yang sangat penting. Sehingga disebut ada kalau pejalan kaki infanteri. Kalau untuk pasukan elitnya dulu kavaleri itu berkuda di masa Rasulullah. Kalau sesuai dengan perkembangan zaman, pasukan apa namanya saya tidak tahu. Tidak tahu nama apa nama. Tang pasukan apa tahu pakai tank ya Pak, wajar. Mempersiapkan itu bahagian dari perintah agama. Dabbabah katanya itu yang berupa tank wajah, amfibi, bisa darat, laut. Itu ribatul khair. Kata ribatul khair yang disuruh di sini dalam ayat itu kuda yang memang dipersiapkan secara khusus untuk berperang. Bukan kuda yang dipakai untuk perhiasan. Bukan pula sebagai pencaharian khusus untuk kehidupan. Untuk apa namanya kudo bendi ya. Kuda untuk balagak-lagak tak gitu. Tapi kuda yang khusus untuk berjuang di jalan Allah. Apa target yang hendak dicapai dengan persiapan maksimal tadi? Begitu juga persiapan alat perang berupa kuda khusus untuk berperang. Ya. Tentu saja sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau seperti kita sebut tadi, sekarang ini berupa alat persenjataan, kendaraan perang. Kalau dulu tidak ada kan pesawat tempur belum ada lagi. Target hendak dicapai apa itu? Turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum, yang akan menggentarkan. Kata turhibun itu tukhawifun, menggentarkan, diambil dari kata al-irhab wa tarhib. Wa wal iqa'u fir ruhbah, menimbulkan rasa takut. Wa wal khauful muqtarinu bil ittirab, rasa takut sehingga menimbulkan juga rasa goncang. Zaman sekarang ini walaupun di zaman modern hubungan manusia sedemikian mengglobalnya, negara-negara yang mempunyai persenjataan yang kuat itu tetap juga menjadi perhitungan. Ini di luar ayat sedikit ya. Di luar ayat sedikit saya tambahkan sebagai pemikiran. Terlepas dari suka atau tidak sukanya masyarakat Indonesia ini kepada, ya kita kan umat Islam ini tidak boleh mencela orang yang telah berpulang ke rahmatullah kecuali dalam batas-batas i'tibar. Itu pun untuk i'tibar. Itu di masa berkuasanya dulu Orde Baru. Berkuasanya Orde Baru. Berapa tahun? 30 ya Pak? 30 tahun. Masuk Pak Soeharto. 30 tahun. Ya kalau salah saya. 32 tahun. Ketika itu
Indonesia merupakan negara yang disebut macan Asia, ditakuti. Walaupun dari segi kebebasan, kata orang, kebebasan pers tidak adanya demikian. Sebenarnya untuk kebebasan berekspresi itu kan perlu juga didefinisikan. Kalau tidak kebablasan saja. Seperti sekarang ini kan bebas enggak? Seolah-olah batasan-batasan itu enggak kita punya sekarang. Di masa berkuasanya almarhum Presiden Soeharto, Indonesia termasuk negara yang ditakuti. Kenapa? Karena kekuatan, antara lain kekuatan militer Indonesia itu termasuk yang ditakuti di Asia Tenggara ini. Kalau diadakan pertandingan di dalam menembak, tentara Indonesia kan nggak kalah. Kalau saya tidak salah, dalam pertandingan menembak saja antara tentara Indonesia dengan Amerika KO keahliannya. Hanya saja kita tidak memiliki perlengkapan perang selengkap negara-negara Amerika atau Rusia. Kalau Amerika terbang saja pesawat tempurnya sudah gelap ini bumi Indonesia, mau demikian banyaknya. Kalau pesawat tempur Indonesia berapalah, nggak berapa kan? Tapi karena kekuatan militer antara lain juga ditakuti. Sampai sekarang juga demikian. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi di dalam ayat ini merupakan suatu hal yang sangat penting diperhatikan oleh setiap Muslim. Walaupun Islam itu cinta damai. Islam cinta damai. Islam anti kepada pemaksaan manusia di dalam menganut agama. La ikraha fiddin. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang menganjurkan supaya kaum muslimin memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Islam menginginkan manusia ini hidup di dalam kehidupan yang adil, sehingga tercipta apa yang diungkapkan oleh Allah dalam surat Saba yang sudah kita kutip dulu dalam uraian ayat yang lain, gambaran situasi negeri yang aman dan makmur dahulu kala, yaitu kaum Saba. Tapi karena kedurhakaannya hilang itu dari mereka. Apa yang Allah sebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman sentosa di bawah naungan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada ayat tadi, yang menggentarkan musuhmu dan musuh Allah dan musuh kamu, orang-orang yang benci kepada Islam, wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum, dan orang lain selain dari mereka itu kamu tidak mengetahui, sedangkan Allah mengetahuinya. Itu musuh-musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Dikira ini kawan sekutu muslimin, tapi sebenarnya musuh dalam selimut. Dengan persiapan seperti itu. Jadi kalau orang bertanya, ada enggak perintah untuk persiapan perang dalam Islam? Ya ini dasar-dasarnya. Hendaknya juga tiap-tiap pemuda dan pemudi muslimin
itu juga diberi ilmu yang menyangkut dasar-dasar militer. Kalau di Indonesia kan tidak ada wajib militer. Wajib militer. Sebenarnya dari ayat ini juga menyangkut begitu. Pendidikan tentang dasar-dasar militer. Ini diterapkan negara kita. Kalau awak banyak motanya kan, termasuk juga ilmu bela diri, latihan-latihan kewiraan dan sebagainya. Kenapa? Karena ada mingkuah, kata kuah. Baiklah Bapak, karena kita dibatasi oleh waktu, kita cukupkan demikian saja ya.